Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Rofiuddin, MSI, selaku dosen matematika mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul diferensial majmuk yang beranggotaan. Pertama ada Astria Kaudia Harjuanti NIM 03, lalu saya sendiri Zakia Salmatufati NIM 08, lalu Fajar Wulandari NIM 037. Lanjut, saya akan mempresentasikan materi awal pada pembahasan tentang homogenitas fungsi. Jadi, suatu fungsi itu dikatakan homogen berderajat n apabila hasil kali setiap variabel bebasnya dalam sembarang bilangan lambda menyebabkan nilai fungsinya menjadi lambda kali dengan demikian z sama dengan f dalam kurung x atau y dikatakan homogen apabila lambda n kuadrat z sama dengan f lambda x lambda y dalam kurung. Contohnya yaitu ada z sama dengan f x y dalam kurung sama dengan 2x akar pangkat 3 kurangi 4x pangkat 2 y tambah y pangkat 2. Itu adalah fungsi homogen berderajat 3 karena itu x nya di akar 3. Lanjut, kita bahas yang ke nomor 3. Ada z sama dengan f dalam kurung x, y sama dengan 9x kurangi 7y, yaitu fungsi homogen berderajat 1 karena fungsi homogen berderajat 1 disebut juga dengan fungsi homogen linear. Perihal homogenitas fungsi merupakan bahasa penting dalam teori produksi. Dengan diketahuinya derajat homogenitas suatu fungsi produksi akan dapat diketahui pula tingkat penambahan hasil produksi atas penambahan faktor produksi yang digunakan. Lanjut pada penerapan ekonomi, yaitu pendekatan diferensial parsial sangat bermanfaat untuk diterapkan pada model-model ekonomi yang mengandung lebih dari satu variabel bebas. Dalam hal kita hendak menelaah secara parsial pengaruh dari salah satu variabel bebas tadi terhadap variabel terikatnya. Yang pertama yaitu permintaan marginal dan elastisitas. Permintaan parsial. Dalam perkataan lain, jika barang A dan barang B mempunyai hubungan penggunaan, maka QDA sama dengan FPA, PP dan QDB sama dengan FPA, PP, yaitu derivatif pertama dari QDA dan QDB adalah fungsi-fungsi permintaan marginalnya. Bisa dilihat sendiri itu AQDA per APA-nya. Yaitu dengan dapat diturunkan fungsi permintaan marginal tersebut dapat dihitung elastisitas permintaan parsialnya. Dalam hal ini terdapat dua macam elastisitas, yaitu ada elastisitas yang mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang berkenaan perubahan harga barang itu sendiri atau harga permintaan, dan ada juga elastisitas silang permintaan, yaitu permintaan suatu barang berkenaan perubahan harga barang lain. Itu mestinya bisa dilihat sendiri. Lanjut, NDA dan NDB keduanya itu merupakan elastisitas harga permintaan, sedangkan NAB dan NBA keduanya adalah elastisitas silang permintaan. Jika NAB maupun keduanya riba keduanya negatif, NAB lebih besar 0, NBA lebih besar 0 untuk PA dan BB tertentu. Berarti hubungan antara barang A dan barang B adalah komplementer atau saling melengkapi, sebab penurunan harga salah satu barang akan diikuti oleh kenaikan permintaan atas keduanya. Sedangkan jika baik NAB maupun NBA keduanya positif, NAB kurang dari 0 dan NBA kurang dari 0 untuk PA dan BB tertentu, berarti hubungan antara barang dan barang B adalah kompetitif atau substitutif atau saling menggantikan, sebab penurunan harga salah satu barang akan diikuti oleh kenaikan permintaan atas barang tersebut dan penurunan permintaan atas barang lainnya. Lanjut kita ke kasus 57. Fungsi permintaan akan barang A dan barang B masing-masing, yaitu QDA negatif PA akar 2 negatif PB akar 3 negatif 1 sama dengan 0 dan QDB kali PA akar 3 kali PB negatif 1 sama dengan 0. Beberapa elastisitas permintaan masing-masing barang dan bagaimana hubungan antara kedua barang tersebut. Jadi itu barang A adalah barang elastisitas karena NDA kurang dari 1, sedangkan B adalah barang yang unitari elastisitas karena NDB sama dengan 1. Ingat, dalam menafsirkan elastisitas, harga permintaan cukup dengan melihat besarnya angka hasil perhitungan. Tandanya tak perlu dihiraukan. Adapun hubungan antara A dan B adalah bersifat komplementer karena NAB sama dengan 0 dan NBA kurang dari 0. Terima kasih bisa dilanjutkan oleh Mbak Ulan. 2. Perusahaan dengan dua macam produk dan biaya produksi gabungan. Apabila sebuah perusahaan menghasilkan dua macam output dan biaya yang dikeluarkannya untuk memproduksi kedua macam produk itu merupakan biaya produksi gabungan atau joint production cost, maka perhitungan keuntungan maksimum yang diperolehnya dapat diselesaikan dengan pendekatan parsial. Andaikan sebuah perusahaan memproduksi dua macam barang, yaitu barang A dan barang B, di mana fungsi permintaan akan masing-masing barang diterminkan oleh I A dan I B serta biaya produksinya C, maka penerimaan dari memproduksi barang A yaitu RA dan penerimaan dari memproduksi B yaitu RB. Penerimaan totalnya yaitu RA plus RB dengan total biaya C. Maka fungsi keuntungannya di sini dimisalkan Pi sama dengan R min C. Pi akan maksimum jika Pi aksen sama dengan 0. Nah, Pi aksen sama dengan 0 turunannya Pi nya itu karena tadi
di dua macam barang yaitu barang A dan barang B, berarti dicari Pi Hi A sama dengan 0 dan Pi Hi B sama dengan 0. 1. Pi Hi A sama dengan 2 Pi per 2 Hi A sama dengan 0. 2. Pi Hi B sama dengan 2 Pi per 2 Hi B sama dengan 0. Dari 1 dan 2 nilai Hi A dan nilai Hi B dapat diperoleh. Selanjutnya nilai Pi maksimum bisa dihitung. Dalam kasus nomor 58, yaitu di mana disebutkan biaya total yang dikeluarkan sebuah perusahaan yang memproduksi dua macam barang A dan barang B ditunjukkan oleh C sama dengan Hi A pangkat 2 dan 3 Hi B pangkat 2 plus Hi A dikali Hi B. Harga jual masing-masing barang per unit adalah PA sama dengan 7, sedangkan PP sama dengan 20. Hitunglah beberapa unit masing-masing barang harus diproduksi agar keuntungan maksimum dan besarnya keuntungan maksimum tersebut. Langkah pertama, kita menentukan fungsi biayanya karena fungsi biayanya sudah diketahui, yaitu C sama dengan Hi A kuat pangkat 2 plus 3 Hi B pangkat 2 plus Hi A dikali Hi B. Kemudian untuk mencari R y atau penerimaan, maka kita cari dulu RA sama dengan Hi A dikali PA. Hi A tadi belum diketahui dan PA-nya 7, maka di sini adalah 7 Hi A untuk RA-nya dan RB-nya sama dengan 20 Hi B. Dari dua yang diketahui ini, R dapat dituliskan R sama dengan RA plus RB, sehingga R-nya diketahui 7 Hi A plus 20 Hi B. Untuk mengetahui keuntungan maksimumnya, keuntungan itu bisa disimpulkan dengan Pi, dan Pi itu adalah R min C, sehingga Pi R-nya 7 Hi A plus 20 Hi B min C-nya itu Hi 2 Hi A pangkat 2 plus 3 Hi B pangkat 2 plus Hi A plus Hi B. Di sini diperoleh 7 Hi A plus 20 Hi B min Hi A kuadrat min 3 Hi B kuadrat min Hi A dikali Hi B. Agar Pi maksimum Pi aksen sama dengan 0, maka persamaan pertamanya yaitu 2 Pi per 2 Hi A sama dengan 0. Berarti ini 7 min 2 Hi A min Hi B sama dengan 0, dan 2 Pi per 2 Hi B sama dengan 0, yaitu 20 min 6 Hi B min Hi A sama dengan 0. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 dapat dihitung menggunakan metode eliminasi dan substitusi, maka diperoleh Hi A-nya 2 dan Hi B-nya 3, sehingga perusahaan tersebut harus memproduksi 2 unit barang A dan 3 untuk barang B untuk menghasilkan keuntungan maksimum. Sekarang Pi maksimumnya dapat dicari menggunakan nilai Hi A sama dengan 2 dan Hi B sama dengan 3. Ini disubstitusikan ke dalam fungsi Pi, maka ini menjadi 7 Hi A plus 20 Hi B min Hi A pangkat 2 min 3 Hi B pangkat 2 min Hi A dikali Hi B. Maka dimasukkan saja yang kita peroleh tadi, Hi A dan Hi B-nya, yaitu 7 dikali 2 plus 20 dikali 3 min 2 pangkat 2 dikurangi 3 dikali 3 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 3 sama dengan 7. Agar keuntungan maksimum, perusahaan harus memproduksi 2 unit A dan 3 unit B dengan keuntungan sebesar 37. Adapun penyelesaian yang kedua ada di dalam buku. 3. Utilitas marginal parsial dan keseimbangan konsumsi. Dalam kenyataan sehari-hari, seorang konsumen tidak hanya mengkonsumsi satu macam barang tetapi berbagai macam. Jika kepuasan konsumen dilambangkan dengan U dan barang-barang yang dikonsumsinya dilambangkan dengan I sama dengan 1, 2, sampai N, maka fungsi utilitas dapat dituliskan dengan notasi U sama dengan F, Hi1, Hi2, Hi3, sampai Hin. Seandainya untuk penyederhanaan dianggap bahwa seorang konsumen hanya mengkonsumsi 2 macam barang, katakanlah X dan Y, maka fungsi utilitasnya adalah U sama dengan F, kurung buka X, Y, kurung tutup. Derivatif pertama adalah U merupakan utilitas marginal parsial, dan 2U per 2X adalah utilitas marginal berkenaan dengan barang X. 2U per 2X, 2Y adalah utilitas marginal berkenaan dengan barang Y. Tingkat kombinasi konsumsi yang memberikan kepuasan optimum atau keseimbangan konsumsi dapat dicari dengan metode Lagrange. Dalam hal ini, fungsi utilitas U sama dengan F, kurung buka X, Y, kurung tutup dimaksimumkan terhadap fungsi anggaran M sama dengan Hi dikali PH plus Y dikali PY, analog dengan penyelesaian keseimbangan produksi sebagaimana diuraikan pada seksi sesudah ini. Diperoleh fungsi baru yaitu Lagrange. F kurung buka X, Y, kurung tutup sama dengan F kurung buka X, kurung Y kurung tutup plus lambda kurung buka X dikali PX plus Y dikali PY dikurangi M. Agar F maksimum, Fx X, Y sama dengan 0 atau Fx X, Y plus lambda PX sama dengan 0, yaitu kesimpulan pertamanya. Fy X, Y sama dengan 0 atau Fy X, Y plus lambda PY sama dengan 0 untuk kesimpulan kedua. Selanjutnya perhatikan. Utilitas total yaitu U sama dengan F X min Y. Utilitas marginal MU sama dengan U aksen sama dengan F aksen Hi, Y, Y. I. Utilitas marginal barang X sama dengan MUX sama dengan Fx kecil yang meliputi X, Y sama dengan 2U per 2X. 2. Utilitas marginal barang Y MUY sama dengan Fy kecil yang meliputi X dan Y sama dengan 2U per 2Y. Menurut 1, Fx yang meliputi X dan Y plus lambda PX sama dengan 0, atau bisa min lambda sama dengan Fx yang meliputi X, Y per PX. Menurut 2, Fy yang meliputi X, Y plus lambda PX sama dengan 0, atau
sama dengan FY yang meliputi E, Y per PY. Dari 1 dan 2 dapat diperoleh yaitu Fx yang meliputi E, Y per Px sama dengan Fy yang meliputi E, Y per Py. Bisa juga dituliskan dengan MUX per PX, yaitu di mana MUX utilitas marginal X dibagi dengan PX yaitu harga X, dan MUY per PY. Jadi dalam rumusan lain dapat pula dinyatakan bahwa keseimbangan konsumsi akan tercapai apabila hasil bagi utilitas marginal parsial masing-masing barang terhadap harganya bernilai sama. Kasus nomor 59. Kepuasan seseorang konsumen dari mengkonsumsi barang X dan Y dicerminkan oleh fungsi utilitas U sama dengan X kuadrat X pangkat 2, Y pangkat 3, jumlah pendapatan konsumen Rp1.000, harga X dan harga Y per unit masing-masing Rp25 dan Rp50. A. Bentuklah fungsi utilitas marginal untuk masing-masing barang. B. Berapa utilitas marginal tersebut jika konsumen mengkonsumsi 14 unit X dan 13 unit Y. C. Jelaskan apakah dengan mengkonsumsi 14 unit X dan 13 unit Y, kepuasan konsumen optimum ataukah tidak. Dari utilitas yang kita tahu yaitu U sama dengan X pangkat 2 dikali Y pangkat 3, MUX, utilitas barang X diperoleh dari turunan utilitasnya dibagi dengan DUX atau DU dibagi DUX, maka diperoleh 2X Y pangkat 3. MU Y sama dengan utilitas barang Y sama dengan DU per DY sama dengan 3X pangkat 2 dan Y pangkat 3. Bahwa kita tahu DUX Y pangkat 3, nah dari situ kita masukkan saja X sama dengan 14 dan Y sama dengan 13. MUX sama dengan 2 dikali 14 sebagai X dan 13 sebagai Y pangkat 3 sama dengan 61.516, dan MUY sama dengan 3 dikali 14 sebagai X pangkat 2 dikali 13 pangkat 3 sama dengan 99.372. Dari sini kesimpulan yang kita peroleh dari akhir tadi di mana utilitas marginal barang X per PX sama dengan utilitas marginal Y per PY, dari sini utilitas marginal dari barang X diperoleh 61.516 dengan harga PX 25 diperoleh 2.460,64 dan barang Y diperoleh 99.372 dengan harga PY 50 diperoleh 1.978,44. Jadi di sini hasilnya tidak sama. Kombinasi konsumsi 14 unit X dan 13 unit Y tidak memberikan kepuasan optimum, tidak terjadi keseimbangan konsumsi. Atau bisa MUX per PX tidak sama dengan MUY per PY. Saya Asria Kaudiaryanti, NIM 03. Saya akan menjelaskan kasus 60. Untuk soal kasus 59 yang sudah dijelaskan, di sini akan menghitung kombinasi X dan Y yang memberikan kepuasan optimum serta besarnya nilai kepuasan optimum, serta buktikan pula bahwa pada tingkatan kepuasan optimum tersebut MUX per PX sama dengan MUY per PY. Utility sama dengan X kuadrat kali Y pangkat 3 dan 25X tambah 50Y kurangi 1000 sama dengan 0. Masukkan ke dalam rumus Fx Y sama dengan X pangkat 3 kali Y kuadrat tambah lambda kali 25X tambah 50Y kurangi 1000, hasilnya X pangkat 3 kali Y kuadrat tambah 25 lambda X tambah 50Y kurangi 1000 lambda. Agar F maksimum Fx sama dengan 2X kali Y pangkat 3 sama dengan 25 lambda sama dengan 0 diteruskan menjadi negatif lambda sama dengan 2X Y pangkat 3 per 25 menjadi persamaan pertama. Fy sama dengan 2X pangkat 2 Y kuadrat sama dengan 25 lambda sama dengan 0 diteruskan negatif lambda sama dengan 3X kuadrat kali Y kuadrat per 50 menjadi persamaan kedua. Berdasarkan persamaan pertama dan kedua menjadi 2X Y pangkat 3 per 25 sama dengan 3X kuadrat kali Y kuadrat per 50 menjadi 100X Y pangkat 3 sama dengan 75X kuadrat kali Y kuadrat. Hasil dari Y sama dengan 3 per 4X. Masukkan ke dalam rumus 25X tambah 50Y dikurangi 1000 sama dengan 0. 25X tambah 50 kali 3 per 4X sama dengan 1000 menjadi X sama dengan 16. Dan Y sama dengan 3 per 4X. Dimasukkan X-nya jadi Y sama dengan 3 per 4 kali 16 hasilnya 2. Utilitas sama dengan X kuadrat kali Y pangkat 3 sama dengan 16 kuadrat kali 12 pangkat 3 hasilnya 14 pangkat 3 hasilnya 442.368. Kombinasi konsumsi yang memberikan kepuasan optimum adalah 16 unit X dan 12 unit Y dengan nilai kepuasan utility 442.368. Untuk X sama dengan 16 dan Y sama dengan 12, MUX sama dengan 2X Y pangkat 3 sama dengan 2 kali 16 kali 12 pangkat 3 sama dengan 55.296, dan MUY sama dengan 2X kuadrat kali Y kuadrat sama dengan 2 kali 16 kuadrat kali 12 kuadrat sama dengan 110.592. Dimasukkan ke dalam rumus menjadi MUX sama dengan PX sama dengan MUX per PX sama dengan 550.296 per 25 hasilnya 2.211,84. Begitupun juga hasil dari MUY per PY. Terbukti bahwa MUX per PX sama dengan hasil MUY per PY.
Keempat, produk marginal parsial dan keseimbangan produksi. Jika jumlah keluaran yang dihasilkan dilambangkan dengan P dan masukan yang digunakan dilambangkan dengan XD, maka I sama dengan 1,2 dan sebagainya, maka fungsi produksinya dapat dituliskan dengan notasi P sama dengan X per 1, X2, X3 dan seterusnya. Dirumuskan dengan P sama dengan FK, L. Tingkat kombinasi penggunaan masukan yang optimum atau least cost combination dapat dicari dengan metode Lagrange. Dalam hal ini fungsi produksi P sama dengan FK, L dimaksimumkan terhadap fungsi isokos M sama dengan K kali PK tambah L kali PL. Nah, fungsi baru Lagrange ini FK, L sama dengan fungsi produksi ditambah lambda kali M. Syarat yang diperlukan agar FK N maksimum, FK K, L sama dengan 0, diteruskan FK K, L ditambah lambda PK sama dengan 0, ditambah lambda PK sama dengan 0, menjadi persamaan pertama. FL K, L sama dengan 0, diteruskan FL K, L ditambah lambda PK sama dengan 0, itu persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2, nilai K dan nilai L dapat diperoleh, di mana selanjutnya nilai P maksimum bisa dihitung dengan produksi total P sama dengan FK, L. Produk marginal masukan K, MPK sama dengan FK K, L sama dengan kalkulus P per kalkulus K, dan produk marginal masukan L, MUL sama dengan FLK, L sama dengan kalkulus P per kalkulus L. Pengembangan lebih lanjut persamaan pertama dan kedua di atas akan menghasilkan negatif lambda sama dengan FK K, L per PK dan negatif lambda sama dengan FLK, L per PL. Dengan demikian, syarat keseimbangan produksi dapat juga dirumuskan dengan FK K, L per PK sama dengan FLK, L per PL, atau juga MPK per PK sama dengan MPL per PL. Di sini ada kasus 61, fungsi produksi suatu barang dinyatakan dengan P sama dengan 6K pangkat 2/3 dan L pangkat 1/3. Bentuklah fungsi produk marginal untuk masing-masing faktor produksi. Nah, berapa produk marginal tersebut jika digunakan 8 unit K dan 27 unit L? Di sini diketahui P sama dengan 6K pangkat 2/3, L pangkat 1/3. MPK sama dengan PK sama dengan kalkulus P per kalkulus K, dengan hasil 4K pangkat 1/3 kali L pangkat 1/3 sama dengan 4 L 1/3 per K pangkat 1/3. Jika K sama dengan 8 dan L sama dengan 27, maka MPK sama dengan 4 kali 27 pangkat 1/3 dibagi 8 pangkat 1/3 sama dengan 4 akar 27 pangkat 3 per akar 8 pangkat 3 sama dengan 4 kali 3 bagi 2 sama dengan 6. Dan MPL sama dengan 2 kali 8 pangkat 2/3 dibagi 27 pangkat 2/3 sama dengan 2 akar 8 kuadrat pangkat 2 dibagi akar 27 kuadrat pangkat 3 sama dengan 2 akar 64 pangkat 3 dibagi akar 729 pangkat 3. Hasilnya 2 kali 4 per 9 atau 8 per 9. Kasus 62, di mana seorang produsen mencadangkan Rp96 untuk membeli masukan K dan masukan L. Harga per unit masukan K adalah Rp4 dan masukan L adalah Rp3. Fungsi produksinya P sama dengan 12 KL. Berapa unit masing-masing masukan seharusnya ia gunakan agar produksinya optimum, dan berapa unit keluaran yang dihasilkan dari kombinasi tersebut? Di sini fungsi produksinya yaitu 12 KL dan fungsi isokosnya M sama dengan KPK tambah L kali PL. Diketahui bahwa 96 sama dengan 4K ditambah 3L. Langsung ke fungsi Lagrange-nya, yaitu FK, L sama dengan 12 KL ditambah lambda dikali 96 dikurangi 4K dikurangi 3L. Hasilnya 12 KL ditambah 96 lambda dikurangi 4 lambda dikurangi 3 lambda L. Agar F maksimum, Fx sama dengan 0 dan FL sama dengan 0. FKK, L sama dengan 12L dikurangi 4 lambda sama dengan 0 diteruskan menjadi lambda sama dengan 3L, dan FL L lambda sama dengan 4K. Jadi 3L sama dengan 4K dimasukkan 96 sama dengan 4K ditambah 3L. 96 sama dengan 4K ditambah 4K dikurangi 96, hasilnya 8K. Itu juga bisa K sama dengan 12. L sama dengan 4/3. K-nya dimasukkan jadi 4/3 dikali 12 sama dengan 16. P sama dengan 12 KL sama dengan 12 kali 12 kali 16, hasilnya 2304. Jadi agar produksinya optimum seharusnya digunakan kombinasi 12 unit K dan 16 unit L dengan hasil produksi 2304 unit. Pada kasus 63, buktikan bahwa dengan menggunakan data pada soal kasus 60 di atas untuk mencari tingkat produksi optimum berlaku ketentuan MPK per PK sama dengan MPL per PL. P sama dengan 12 KL dikurangi MPK sama dengan kalkulus P per kalkulus K sama dengan 12 L, dan MPL sama dengan kalkulus P per kalkulus L sama dengan 12K. Untuk PK sama dengan 4, PL sama dengan 3K itu 12, dan L sama dengan 16. Langsung saja masukkan menjadi 12L per 4 sama dengan 12K per 3. Itu 12 kali 16 per 4 sama dengan 12 kali 12 per 3. Hasilnya terbukti sama antara MPK per PK sama dengan MPL per PL. Terima kasih.